Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ismaya Putri dan NPM 2316311101090 dari kelas PAI 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menurut Kiai Hashim Asy'ari. Bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas proyek, yaitu filsafat pendidikan, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Iqbal Amar Mujaki, SPDI MPD. Ahmad Dahlan lahir dengan nama yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Ia adalah sosok ulama pembaru yang mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Melalui gerakan ini, beliau ingin mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dengan pendekatan rasional, ilmiah, dan penuh kepedulian sosial, Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya tokoh agama, tapi pemikir maju yang pengaruhnya masih terasa saat ini juga. Nah, di usia 15 tahun, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, namun beliau tidak pulang begitu saja setelah ibadah hajinya. Justru beliau menetap dan belajar selama 5 tahun, mendalami ilmu-ilmu agama dari para ulama besar. Di sanalah beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, sekaligus mulai mengenal ide-ide pembaru Islam dari Timur Tengah. Beliau mempelajari pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang menyerukan agar umat Islam bangkit dari keterpurukan dengan cara kembali kepada ajaran murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta meninggalkan kebiasaan yang tidak berdasar. Perjalanan ini mengubah cara pandang beliau terhadap Islam, bahwa Islam bukan agama yang hanya dipraktikkan secara simbolik, tapi harus memberi dampak nyata bagi kehidupan umatnya. Setelah pulang ke tanah air, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapati kondisi umat Islam Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak yang menjalankan agama hanya sebagai tradisi turun-temurun tanpa pemahaman yang benar. Ritual keagamaan dijalankan dengan semangat, namun esensi dari ajaran Islam justru diabaikan. Masyarakat banyak hidup dan dalam kemiskinan, tidak menganyam pendidikan, dan pasrah pada nasibnya saja. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa terpanggil untuk melakukan perubahan. Beliau sadar penyebab keterpurukan umat bukan karena Islam itu sendiri, melainkan karena umat menjauhi ajaran Islam yang sejatinya. Maka dimulailah dakwah beliau yang tidak hanya bersifat lisan, tapi juga disertai dengan aksi nyata. Beliau mulai mengajar, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan bahwa Islam itu ilmiah, rasional, dan membebaskan manusia dari belenggu kebodohannya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadapi banyak tantangan dalam dakwahnya. Beliau mengajak umat meninggalkan praktik-praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, hal ini mengusik sebagian pihak yang sudah nyaman dengan tradisi lamanya. Beliau sering difitnah, dianggap menyimpang, bahkan dicap sebagai orang yang merusak agama. Namun, beliau tidak gentar. Dengan sikap lembut tapi tegas, beliau terus berdakwah. Beliau menjalankan bahwa mengikuti ajaran Nabi tidaklah berarti meninggalkan tradisi lokal secara keseluruhan, tetapi menyaring mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang perlu ditinggalkannya. Baginya, kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kebiasaan. Islam harus menjadi cahaya yang membimbing umat kepada kemajuan, bukan membelenggu dalam stagnasi. Nah, pada 18 November 1912, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, Muhammadiyah ini bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi gerakan tajdid, pembaruan yang bertujuan memurnikan ajaran Islam dari pengaruh syirik, bid'ah, dan khurafat, serta pembangkitan kembali semangat berilmu dan beramal dalam masyarakat. Nah, nama Muhammadiyah itu sendiri diambil dari Nabi Muhammad sebagai simbol bahwa gerakan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah. Visi besar Muhammadiyah adalah menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan hanya dalam ucapan tapi juga dalam tindakan nyata. Nah, pada revolusi pendidikan umat, salah satu fokus utama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendidikan. Beliau menyadari bahwa umat Islam tidak akan bangkit jika tetap terkurung dalam kebodohannya. Nah, maka beliau mendirikan sekolah-sekolah Islam modern yang menyatukan ilmu agama dan ilmu umumnya. Ini adalah langkah yang sangat berani di zamannya, karena banyak pihak yang masih menganggap ilmu umum sebagai hal yang sekuler dan bertentangan dengan agama. Sekolah Muhammadiyah mengajarkan matematika, sains, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, konsep ini lahir dari keyakinan bahwa Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan menciptakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendorong pendidikan untuk perempuan yang saat itu masih dianggap tabu. Nah, bagi beliau, semua umat laki-laki maupun perempuan berhak mendapat ilmu dan kontribusi untuk masyarakat. Setelah
satu cerita yang paling dikenal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah saat beliau mengajarkan surat Al-Maun kepada murid-muridnya. Bukannya menghafal banyak ayat, tapi beliau justru mengulang-ulang satu surat itu dalam berhari-hari sampai murid-muridnya benar-benar memahami maknanya. Al-Maun bukan hanya mengajarkan sholat, tapi juga tentang kepedulian terhadap anak yatim, orang miskin, dan keadilan sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengajak umat Islam untuk tidak hanya soleh secara individual, tapi juga peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Nah, dari nilai-nilai Al-Maun inilah lahir berbagai amal usaha Muhammadiyah, yaitu rumah sakit, panti asuhan, layanan kemanusiaan, dan program pemberdayaan masyarakat. Bagi beliau, iman tanpa aksi sosial adalah iman yang kosong. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari 1923. Meskipun usianya tidak panjang, hanya 55 tahun, tapi jejak perjuangan sangat dalam dan terus berlanjut hingga saat ini. Nah, Muhammadiyah tumbuh sebagai salah satu ormas Islam terbesar dengan jutaan anggota dan ribuan amal usaha yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Warisan beliau bukan hanya pada bangunan atau lembaga, tapi juga pada cara berpikirnya. Kini Muhammadiyah itu memiliki banyak dari 170 perguruan tinggi, ribuan sekolah dan rumah sakit, serta amal usaha di seluruh Indonesia. Nah, bahkan di Indonesia sampai luar negeri. Dari langgar kecil di Kauman, gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelma jadi gerakan Islam modern terbesar yang nyata membawa perubahan. Inilah bukti bahwa dakwah dengan ilmu, kerja nyata, dan keikhlasan akan membekas sepanjang zamannya. Selanjutnya pembahasan Kiai Haji Masyari. Kiai Haji Masyari lahir pada tahun 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Nah, beliau ini pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1916 beliau memimpin pesantren di Tebu Ireng yang menjadi pusat pembaruan pesantren di masa itu. Di tengah tantangan penjajahan Belanda, beliau menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa bukan hanya dalam bidang agama, tetapi juga sosial dan politik. Puncak peran beliau adalah ketika mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 sebagai wadah perjuangan umat Islam. Beliau wafat pada tahun 1947, namun pemikiran dan warisannya tetap hidup hingga saat ini. Selanjutnya, konsep pendidikan dalam pesantren. Nah, salah satu kontribusi terbesar Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah konsep pendidikan pesantren yang menyatukan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Bagi beliau, ilmu tidak boleh dipisahkan. Ilmu agama memberi arah spiritual, sementara ilmu dunia memberi bekal keterampilan hidup. Beliau menempatkan santri sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan hanya mendengar, tetapi juga mencari ilmu, diskusi, bahkan berorganisasi dalam kehidupan pesantren. Nah, konsep ini menjadikan pesantren bukan sekadar tempat belajar kitab, tapi juga tempat membangun karakter dan kepemimpinan. Selanjutnya, metode pengajaran. Metode yang beliau terapkan sangat luas, khas, dan mencerminkan pendekatan holistik. Pertama, ada pengajian kitab kuning, yaitu teks-teks klasik berbahasa Arab yang mendalam dalam ilmu fikih, tasawuf, dan akhlak. Nah, disinilah pembentukan landasan ilmu terjadi. Kedua, adanya musyawarah atau diskusi. Kelompok menjadi bagian dari proses belajar, mengajarkan santri untuk berpikir kritis, terbuka, dan saling menghargai. Ketiga, praktik kehidupan. Kiai Haji Asy'ari menekankan bahwa nilai Islam tidak boleh berhenti di teori, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari adab makan, ibadah, hingga sopan santun terhadap guru dan teman. 4 nilai utama menjadi pondasi pendidikan menurut Kiai Haji Asy'ari. Pertama adalah keimanan, karena iman adalah pondasi semua amal. Nah, yang kedua itu akhlak mulia. Beliau sangat menekankan adab, bahkan lebih utama dari ilmu itu sendiri. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang luas dan seimbang, baik agama maupun dunia. Dan yang keempat, kesadaran sosial. Beliau ingin santri tidak hanya pandai secara individual, tapi juga peduli pada masyarakat. Nilai-nilai ini terbukti pembentuk generasi santri yang cerdas, santun, dan siap terjun ke masyarakat. Nah, Kiai Haji Asy'ari bukan hanya tokoh pendidikan, tetapi juga tokoh perjuangan bangsa. Di masa kemerdekaan, beliau menjadi panutan umat Islam dalam menolak penjajahan. Salah satu peran yang paling beliau adalah saat mengeluarkan fatwa jihad pada tahun 1945 yang mendasari perlawanan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu. Fatwa tersebut tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga keyakinan bahwa mempertahankan tanah air adalah bagian dari ajaran agama. Bagi beliau, pendidikan adalah alat perjuangan. Membantu bangsa harus dimulai dari membangun akhlak dan pikirannya. Sampai hari ini,
Warisan Kiai Hasyim Asy'ari masih terasa kuat. Gagasan pendidikan terpadu antara agama dan umum banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah Islam modern. Konsep pesantren juga mengalami pembaruan dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisional, tapi terbuka pada kemajuan. Pendidikan karakter menjadi inti dari proses belajar. Sesuai ajaran beliau bahwa ilmu harus melahirkan akhlak, bukan hanya kecerdasan kosong. Banyak tokoh nasional dan ulama besar lahir dari sistem pendidikan yang beliau bangunnya. Nah, sebagai kesimpulan, Kiai Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama, pendidik, dan pejuang yang sangat berpengaruh dalam membentuk wajah pendidikan Islam di Indonesia. Pemikiran beliau mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal menguasai ilmu, tapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab sosial. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan warisan beliau, yaitu memperkuat pendidikan pesantren, menggabungkan nilai tradisional dengan tantangan zaman modern, dan terus mengkaji pemikiran tokoh-tokoh besar seperti beliau sebagai sumber inspirasi dalam membangun generasi bangsa.